Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Syarifah Aini SPDMA, selaku tutor saya di mata kuliah Pancasila. Kali ini saya akan membuat video praktikum untuk memenuhi tugas pertama saya, di mana saya akan memaparkan materi tentang proses lahirnya Pancasila. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulidia Safna Citra Kadaumi. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari PBJJ UT Bogor dengan NIM 047972767. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dan saya akan menceritakan secara singkat proses sejarah lahirnya Pancasila dan pelajarannya bagi generasi muda. Adapun makna Pancasila, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Memahami sejarah Pancasila sangat penting agar generasi muda dapat menghargai dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah agar Pancasila bisa dipahami dan diterapkan oleh generasi muda sebagai pedoman hidup, membantu mereka menghadapi tantangan zaman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong generasi muda untuk menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Nah, sejarah lahirnya Pancasila, awal perumusannya itu adalah menjelang kemerdekaan, para tokoh bangsa menyadari bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara yang mampu menyatukan keberagaman. Dari sinilah gagasan awal Pancasila berkembang. Nah, proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK dan sidang sejarah. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPK untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini menjadi tempat para tokoh bangsa merumuskan konsep awal dasar negara. Sidang pertamanya BPUPK ini berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Diskusi dan usulan mengenai dasar negara disampaikan dalam suasana serius dan penuh pertimbangan. Dalam sidang tersebut, Bapak Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, sebagai dasar ideologis bangsa Indonesia. Pada sidang ini, perbedaan pandangan antar tokoh muncul, namun semuanya diselesaikan melalui musyawarah. Ini menunjukkan karakter demokrasi Indonesia. Proses perumusan Pancasila ini melalui beberapa tahapan penting, menandakan bahwa dasar negara Indonesia melalui penyempurnaan yang matang. Adapun Piagam Jakarta ini dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Disusun Piagam Jakarta sebagai draft awal, rumusan tertentu kemudian disesuaikan demi menjaga persatuan nasional. Piagam Jakarta ini adalah dokumen penting yang mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, termasuk sila-sila awal dan kontroversi yang mengikutinya, mempengaruhi rumusan dasar negara Indonesia. Adapun peran PPKI dalam Pancasila ini menetapkan dasar negara setelah setelah BPUPK. Setelah BPUPK bubar, PPKI dibentuk untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan dan memfinalisasi dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Sila pertama menegaskan pentingnya nilai ketuhanan dan toleransi antarumat beragama dalam kehidupan bangsa. Lalu sila kedua mengajarkan penghormatan hak setiap individu serta sikap adil dan beradab. Lalu sila ketiga menekankan pentingnya menjaga keutuhan negara di tengah keberagaman budaya dan agama. Kemudian sila keempat mengajarkan bahwa setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah dengan perwakilan rakyat sebagai wujud demokrasi. Dan yang terakhir, sila kelima menegaskan perlunya keadilan sosial agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila sangat saling berkaitan, membentuk pedoman moral, sosial, dan politik bagi bangsa Indonesia. Dari proses ini, generasi muda belajar tentang pentingnya toleransi, musyawarah, dan kompromi demi persatuan nasional. Di era globalisasi, Pancasila menjadi pegangan penting untuk menjaga identitas bangsa serta menghadapi arus informasi dan perbedaan pandangan. Pelajaran utama dari sejarah yaitu persatuan, toleransi, dan tantangan. Persatuan mengutamakan kerukunan dalam keragaman masyarakat, toleransi menerima dan menghargai perbedaan antar individu, dan musyawarah mengambil keputusan secara bersama demi kepentingan bersama. Jadi itu saja pemaparan materi dan penjelasan tentang proses lahirnya Pancasila dari saya. Demikian penjelasan singkat mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila. Semoga nilai-nilainya dapat terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dalam tugas pertama kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.